Sekarang mulai pertanyaan this or that. Yang A, skill jago dan pasif, atau yang B, skill newbie dan proaktif. 3, 2, 1. Karena menurut gue skill itu bisa di-develop. Tapi kalau willingness buat proaktif dan mau belajar, mau digging itu tuh menurut gue itu tuh kemauan dari orang yang gak bisa lu buat-buat gitu loh. Gak bisa lu ubah. Tapi kalau dia emang dari awal gak sejago itu, asal dia mau belajar kayaknya bisa diimprove sih harusnya. Kalau dari gua, ini beda case sih. Kalau kebutuhan gue sekarang kan semua orang sudah ada perannya dan gue udah tahu semua orang tuh punya tugasnya apa, habis itu job desk-nya apa. Jadi sekarang gue lebih butuh orang yang skill setnya jago dan gak terlalu perlu proaktif karena dia tahu apa yang dikerjain. Kenapa aku pilih skill? Cuman memang kalau dia pasif nggak apa-apa karena namanya agency ya kalau di aku ya kita kan udah ada sistematisnya nih. Kayak oke, lu tiap hari KPI-nya apa, lu dapat kerjaannya apa, lu role-nya apa. Nah, walaupun dia pasif kan disuapin terus. Disuapin terus dia kunyanya bagus, hasilnya bagus gitu. Pasif dan proaktif itu menurut aku bisa didapetinnya cepet. 1 dengan leadership-nya, 2 dengan culture anak-anak lainnya sih. Gitu. Skill itu kan lebih butuh pengalaman, asam garam, learning gitu. Belum tahun kelima. Belum tahu kelima. Oke, lanjut yang kedua. Yang A, views tinggi tapi respon audiens di luar ekspektasi. Atau yang B, views biasa aja dan good engagement. 3, 2, 1. Akhirnya gue punya temen. Di agensi gua, kita punya KPI itu viral. Kadang viral itu tidak bisa kita atur. Ada mungkin video yang udah kita buat 1 bulan lalu, tiba-tiba viral. Ada yang mungkin besok, kemarin baru posting, hari ini viral gitu. Kadang yang viral bagus, kalau enggak. Tapi kalau pengalaman gue ya, kalau klien terima angka yang besar di case gue, karena dia tahu kesender mau viral, mereka senang. Tapi ada juga klien yang angkanya tinggi, komennya terlalu toxic, nggak senang juga sih. Iya. Ya sebenarnya pilah-pilah. Engagement juga penting kan. Engagement juga penting. Iya. Kalau agak toxic gue harus stop down. Kalau aku kenapa aku pilih ya udah viewsnya lebih biasa-biasa aja tapi dari segi brand guideline ya engagement itu lebih dapat karena klien profile aku handle itu adalah personal branding. Nah, nggak semua klien itu pengen banyak gimmick palsunya dan aneh-anehnya untuk bisa viral. Jadi instead mereka ngejarnya tuh sesuatu yang lebih mahal dari viral menurut aku. Apalagi dari nol nih personal brandingnya itu mereka mau ngejarnya PR. Public relationnya gimana, persepsi publik tuh gimana. Orang tuh kenal dia sebagai identitas atau pribadi yang seperti apa. Nah ketika itu yang dikejar, nggak bisa gonta-ganti tuh cuma demi ngejar apa yang viral. Buat brand itu viral tuh penting, tapi next level dari viral itu tuh akhirnya lu dapet genuine interaction sama engage dengan audience tuh dengan apa ya, dengan value yang sama. Akhirnya tuh kita benar-benar dapet loyal customer, loyal audience tuh melalui digital. Itu jadi sesuatu achievement sih. Dua-duanya penting, tapi in case kalau mau ngomong ujungnya, brand tuh pasti nyari loyal audience yang itu didapat dari real engagement. Disclaimer juga, ini viral tidak asal-asalan ya di tempat saya ya. Pasti ada arahan brandingnya. Tapi memang kadang penilaian orang beda-beda aja sih. Yang ketiga, yang A, billing gede dan gak suka brandnya. Atau yang B, billing agak kecil tapi lo suka brandnya. 3, 2, 1. Untuk level sekarang, gue lebih suka semisalkan kalau tim kreatif gue sudah mahir dan dia pede dan dia suka. Karena di agensi gue ada KPI untuk viral. Kayak gitu. Jadi buat gue nggak apa-apa billingnya biasa aja, tapi kita pede dan suka. Ya kita di kreatif bisnis ya, ada kreatif, ada bisnis side-nya. Ya kreatif yang tadi gue udah jawab. Kita harus bisa jadi perek, karena kita harus bisa menyukai semua hal dan hari ini lu nggak tahu, besok lu harus jadi orang yang paling tahu, si paling ngerti, si paling bisa gitu. Tapi ada satu elemen lagi, elemen bisnis gitu. Jadi menurut gue billing gede itu cukup important, cukup jadi cukup jadi bensin untuk kita learning proses tadi itu. Jadi semakin besar billing ya, kita akan semakin cepat buat tahu tentang brandnya dia. Kadang memang kita dislike brandnya, cuman karena billingnya begitu gede, itu bisa trigger kita untuk suka brandnya. Menurut aku justru tadi bener, kreatif
bisnis gitu. Jadi ada sisi kreatifnya, ada sisi bisnisnya. Nah kadang kreatif itu lagi rendah, tapi bisnis lagi tinggi itu bisa ngangkat loh. Dan menurut aku justru the art of creativity adalah untuk bisa belajar menyukai apa yang sekarang kamu tidak menyukai. Gue pernah pegang brand kontrasepsi pada saat gue belum menikah. Kalau nunggu gue suka dulu baru gue pegang, ya gue nggak dapet billingnya dan gue nggak dapet eksplorasinya gitu. Which pada saat itu kerja sama dengan tim brandnya itu sangat seru gitu. Waktu itu proses kreatifnya seru banget gitu. Sekarang lanjut ke pertanyaan agree and disagree. Klien posisinya di atas agensi. Agree or disagree? 3, 2, 1. Kalau menurut gue klien sama agency itu tuh harus jalan berdampingan sih. Setuju. Dan ada function masing-masing. Brand team itu tugasnya yang ngasih tahu objektif mereka, yang harus kita achieve gitu loh, yang harus kita kerjain bareng. Tapi pada saat kreatif prosesnya bukan agency itu adalah bawahannya brand team. Dan bukan artinya agency itu di-hire untuk menggantikan brand team juga. Jadi semua punya role dan function masing-masing dan itu harus jalan berdampingan. Setuju, menurut aku setara sih. Kayak maksudnya banyak orang kira agensi itu kayak mujizat gitu. Bayar agensi pakai jasanya udah harus pasti berhasil, padahal dia nggak korporatif. Justru agensi yang baik, agensi yang menurut gue berkualitas adalah agensi yang bisa ngebawa proses brainstorming, proses ideation itu tuh bisa sengebaur itu sama brand team. Kreatifnya dapet, tapi objektif brandnya juga kena. Deal project gede based on portfolio. 3, 2, 1. Di case gue memang portofolio penting, tapi bukan portofolio previous client, tapi diri gue sendiri. Gimana gue bisa kasih example kalau di akun gue pribadi aja sebagai owner itu berhasil di social media. Jadi pas gue datang ke klien, gue mulai dari diri gue dulu. Ya kalau gue portfolionya adalah ya yang tadi sih, experience ketika kerjain satu brand itu portfolio gue. Yang akhirnya mungkin ya dunia kreatif kan sempit ya, itu aja. Dan brand team juga mereka aja sih sebenarnya yang yang jago-jagonya gitu. Mereka akan saling share experience mereka tentang partner-partner mereka di agency gitu. Which itu portfolio paling bagus experience. Jadi kalau portfolio buat aku itu sangat berguna ketika satu industri. Contohnya agensi aku tuh ada spesialis di satu industri itu yaitu finance. Gitu. Jadi sekarang aku gampang banget closing leads yang finance. Sesimpel karena gue bilang gini, ini 70% klien demografi gue di industri ini nih. Nggak ada, oke mungkin ada agensi, ada personal branding agency lain di luar sana, cuman nggak ada nih yang megang udah 30 industri finance. Jadi ini yang kita lakuin tiap hari, ini yang kita interaksi tiap hari, kita udah paling matang patternnya, udah lu tinggal terimalah. Jadi gimana kalau ada agensi baru yang belum punya portofolio dan sebagai edit value dia untuk bergain power ke klien? Dia baru banget nih. Iya, dia belum baru punya banget. portfolio. Iya. Added value-nya adalah networking. Ya. Bukan kasih free trial. Gua nggak suggest trial itu free sih. Kita juga harus nge-educate the market bahwa service kita itu tuh bukan sesuatu yang gratisan gitu. Punya integritas lah. Betul, idea itu harus ada value-nya, kreatif itu effort kita itu harus ada value-nya. Tapi gue punya tambahan juga, kalau lu nggak punya koneksi, lu nggak bisa kasih gratis, lo buktiin ke diri lo sendiri. Ya. Kayak gitu. Betul. Karena kerjaan di agensi dinamis, employee harus mau ngerjain hal urgent di luar tanggung jawabnya. Agree or disagree? 3, 2, 1. Gue nggak setuju dengan kata harus maunya. Karena menurut gue, buat membuat tim kita mau lembur, mau do extra miles, itu bukan karena kita harusin mereka melakukan itu. Tapi mungkin kita mesti set example buat itu. Itu satu. Iya, yang kedua kita mesti nge-build itu as a culture gitu. Apakah itu culture yang baik atau toxic? Tergantung. Tergantung dari objektifnya, tergantung dari visi company-nya kita. Mau kita bawa kemana dan apa yang jadi benefit buat mereka kalau mereka do extra miles gitu loh. Kalau mereka sadar itu sendiri, kalau mereka tahu dan mereka punya sense of belonging di situ, mereka akan lakukan itu dengan sendirinya. Bahkan kadang kita yang harus ngerem mereka gitu loh. Nah menurut aku tuh harus adalah ketika ini keputusan terakhirnya di leadernya gitu. Kayak
At the end of the day, menurut aku saat diharuskan, harus maukan karyawan untuk melakukan sesuatu yang di luar job desk untuk cover, leadernya pun tetap harus kasih kompensasi yang equal menurutku. Betul. Kompensasi dari appreciation, respect, maupun dari segi uang gitu penting. Betul. Tapi kalau untuk gua kenapa gue jawab, ya harus kalau tujuan lu adalah perkembangan diri masuk ke agency ya. Apalagi kalau stigma orang agency harus siap ngapain aja gak sih? Nah, yo. Iya. Gue nggak tahu lu sekalian setuju nggak? Itu stigmanya sih di luar sana. Stigmanya kan. Kalau nggak ada. Kalau lu punya point of view yang mau berkembang dan juga lu tahu masuk agency bakal kayak gini, kayak gitu. Cara terbaik lu ngejilat bos lu adalah di saat genting. Yo. Iya, ngejilat bos plus lu punya value lebih. Ya. Paling garis tipisnya antara dieksploitasi ataupun growth mindset itu aja sih sebenarnya Ya, garis tipisnya. Orang kreatif nggak punya working hour. Agree or disagree? 3, 2, 1. Disagree lagi. Harus ada working hour-nya lah. Orang kreatif nggak punya working hour, gue setuju. Kadang gini, gue tahu, oke, proyeknya deadline-nya jam 3. Sekarang tuh masih jam 9 Pagi, pagi hari ini contohnya. Dan ini mendadak nih buat gue contohnya. Gue tahu ini mepet. Cuman kadang kreatif gue itu quote-unquote belum nyala flow-nya. Jadi sebenarnya orang kalau secara bijak udah mulai nyicil dari jam 9. Gue kadang rela bikin moodnya dulu. Gue nge-gym dulu, gue mandi dulu, gue makan dulu. Itu gue spend 2-3 jam untuk prepare otak gue. Jadi saat output sisa 3 jam lagi, output walaupun lebih mepet, cuman output gue lebih bagus, lebih cepat, lebih fresh. Working hours lu sebagai pekerja kreatif itu harus lu schedule. Harus dihargai. Kreativitas flow-nya itu bisa datang kapan aja, ya itu nggak bisa didinai. Betul. Tapi kapan lu mengerjakan itu dan lu put it into result, itu kayaknya mesti lu bisa kontrol. Justru lu harus punya timetable untuk lu lakukan itu. Saat kita dapat sebuah ide kreatif, kalau kita cuma catet dan besok kita mau ngerjain, itu Feel-nya mungkin udah beda. Feel-nya beda. Mungkin saat kita baru muncul di otak, kita langsung ngetik, kita langsung browsing. Itu kadang compounding. Dari ke trigger ide kecil, makin lama makin brilian, semakin kita ketik dan kita koreksi. Oh, kalau ini interaksi klien dan agency sih, gue ganti gini. Cuman kalau ngomongin soal pekerjaan kreatif kita, output kita, gue tetap centang sih. Kalau misalkan klien mau tiba-tiba hari itu tugasnya jadi juga, mungkin kalau misalkan kita mau kasih edit value lebih yang kayak kita bisa disuruh spontan, itu bagus juga sih. Iya. Tapi kalau keseringan, lama-lama di treat kita kayak kacau. bareng. Lihat dari objektifnya lagi. Kalau memang, oh ini memang harus kita solve dan ya kayak tadi, lu mau mau ngasih added value dan mereka juga bisa tendensinya akhirnya mereka bisa appreciate dengan kegercepan kita. Menurut gue itu layak buat lu perjuangin. Oke. Tim kreatif harus punya bonus. Agree or disagree? 3, 2, 1. Gue dua-duanya, gimana dong? Gue terganggu dengan keyword harus sih. Karena perusahaan itu tidak berkewajiban untuk memberikan bonus, perusahaan jenis apapun. Tapi bonus itu kan apresiasi, bentuk apresiasi dari orang-orang yang melakukan, yang go extra miles buat pekerjaannya. Kalau di case itu, ya harus layak kita berikan apresiasi buat mereka gitu. Tapi ada certain people yang menurut gua ya dengan mereka dikasih bonus padahal mereka nggak do extra miles, sebenarnya itu kita merusak mentalitas dia gitu. Jadi ya menurut gue kita harus pilih-pilih kalau soal bonus gitu. Dan bonus itu bukan berupa uang, selalu berupa uang ya, nggak selalu berupa material, berupa duit gitu. Bisa juga bonus itu ya ada company outing, treatment lebih lah buat mereka gitu. Jadi ya itu pun sebenarnya variabel bonus menurut gue. Menurut aku bonus yang wise itu sangat bijak. Karena gini, ini kan sebenarnya bonus itu adalah reward untuk karyawan yang melakukan extra mile. Iya, betul. Nah keywordnya kan adalah extra mile. Kalau leader ketemu dengan karyawan yang susah untuk extra mile, menurut aku itu memang paling penting culture. Tapi di luar culture itu memang balik lagi kita semua manusia. Kita tuh mengejar sesuatu tuh harus ada alasannya.
gitu. Makanya misalnya kalau kita ngejar makanan yang makanan biasa, kita nggak rela jauh-jauh ke Bandung gitu nyetir. Cuman kalau makanan ini memang hype banget, enak banget, kita tuh rela nyetir ke Bandung buat cobain makanan ini. Jadi maksudnya apa? Dari point of view gua adalah kita harus kasih hidangannya nih, kayak kita yang harus oke, mungkin fire ambisi untuk go extra mile di karyawan, yes, culture. Cuman menurut aku juga penting saat kita kasih Benefit. Kalau di point of view gua, ini gue pengen ada diferensiasi sama agensi lain sih. Soalnya di luar sana, bonus untuk orang kreatif itu underrated. Iya, jadi di tempat gua, ketika dia, ya keywordnya harus extra mile. Ketika dia extra mile, gue selalu bilang, di perjanjian kerja, setiap karyawan ada bonus. Kayak gitu. Jadi kenapa harus, ya memang ada di perjanjian kerja, tapi bentuknya variabel. Ya, Kayak gitu. setuju. Setiap role berbeda bonusnya. Kalau editor mungkin cara dia dapetin bonus editannya lebih, tapi Ya. kalau di orang kreatif mungkin dihitung dari views Ya, kayak gitu. di aku juga harus sih. Semuanya ada sistem bonusnya. Jadi mereka tahu skema yang mereka kejar tuh apa. Mungkin ada memang orang yang nggak pengen do extra mile untuk dapat skema besarnya. Cuman ada beberapa orang yang karena ada skemanya punya alasan lebih sih untuk go extra mile. Iya. Jadi sekian guys konten kita hari ini, 2 point of view dari agensi yang udah lama di industrinya dan agensi baru kayak gue dan Brian. Kalau menurut gua beda point of view bukan berarti musuhan atau compete dan sebagainya. Justru kita di industri kreatif justru harus bisa saling berkolaborasi gitu. Iya. Objektif kita di sini adalah bawa solusi, kasih business solution buat klien-klien kita gitu. Jadi solusi yang semakin komprehensif itu semakin baik. Cara untuk makin relate, makin komprehensif gimana caranya? Ya kita harus kolaborasi. Justru dari agensi yang kayak kalian yang punya niche audience, punya niche services yang spesifik gitu ya, spesialis kayak kalian gitu, ya harus kita sebagai agensi yang udah lebih mature gitu di industri ya justru harus bisa kerja sama kalian gitu, saling ngasih value lah. Hari ini aku bersyukur banget sih, kita maksudnya dari 3 agensi berbeda pun, dari experience yang berbeda-beda, niche yang berbeda-beda, kita bisa saling sharing. Jadi gini, intinya menurut aku, agency owner terbodoh adalah yang ada kata kompetitor di kamusnya. Karena sebenarnya kita berteman, berkolaborasi, bahkan oper-operan project gitu kan. Jadi sebenarnya sayang sih kalau saling, dia menyendiri nih, ngehindarin semuanya, padahal sebenarnya enaknya kayak gini gitu.